Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Suci Chania. Ibu mengajar pelajaran pendidikan agama Islam. Ibu rasa cukup segitu perkenalan kita. Langsung saja kita lanjut kepada materi kita minggu pertama ini. Materi pertama kita yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. KD kita yaitu beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yang kedua menjelaskan macam-macam kitab Allah, yang ketiga menjelaskan dalil tentang iman kepada kitab Allah, yang keempat menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf, yang kelima menjelaskan hikmah beriman kepada kitab Allah dengan baik dan benar. Langsung saja kita masuk kepada materi. Yang pertama mengenai pengertian iman kepada kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil iman kepada kitab Allah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila syiratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Di sini ada arti perkata atau mufradatnya, silahkan Ananda pahami. Akan kita bahas pada pertemuan tatap muka. Selanjutnya, mengenai macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat, Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Bahasa dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibran. Ayat yang membahas mengenai kitab Taurat ini terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai yaitu yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. 9, larangan menjadi saksi palsu. 10, larangan mengambil hak orang lain. Berikutnya mengenai kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi. Kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Firman Allah yang membahas mengenai kitab Zabur ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabur, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab berikutnya yaitunya kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan pada abad ke-1 Masehi kepada Nabi Isa alaihi salam di daerah Yerusalem. Kitab ini awalnya ditulis menggunakan bahasa Suryani, diturunkan sebagai pedoman kaum Nabi Isa alaihi salam, yaitunya kaum Nasrani. Firman Allah yang membahas mengenai kitab Injil ini terdapat dalam surah Maryam ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan, yang artinya dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Secara umum, kitab Injil ini berisi tentang yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah, yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat, yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab terakhir yang akan kita bahas yaitunya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi kepada Nabi dan Rasul yang terakhir yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran ini tidak diturunkan secara sekaligus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan diturunkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit atau berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebihnya 23 tahun. Pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran yaitunya yang pertama, mengenai akidah atau keyakinan yang meliputi mengenai mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya yaitu mengenai akhlak atau budi pekerti. Ini berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga itu ibadah. Ibadah ini berkaitan dengan tata cara beribadah kita, seperti salat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya. Yang keempat, mengenai muamalah. Dan yang kelima, mengenai tarikh atau sejarah. Itulah pembahasan kita mengenai macam-macam kitab Allah yang 4. Nah, sekarang kita lanjut kepada perbedaan antara kitab dengan suhuf. Sebelum kita membahas mengenai perbedaan kitab dengan suhuf, di sini sudah Ibu tuliskan secara rinci para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitunya yang pertama, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, dan yang kedua, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Sekarang kita masuk ke dalam perbedaan antara kitab dan suhuf. Perbedaan antara kitab dan suhuf itu yang pertamanya, isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab itu sudah dibukukan, sementara suhuf itu masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Dan yang ketiga, kitab ini biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Selain memiliki perbedaan, kitab dan suhuf itu juga memiliki persamaan. Apa persamaannya? Yaitunya keduanya sama-sama merupakan firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Pembahasan terakhir kita yaitunya mengenai hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama,
memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Itulah pembahasan kita mengenai meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Sekarang tugas untuk Ananda, ringkas materi bab 1 mengenai meyakini kitab Allah, mencintai Al-Quran, buat di buku catatan, dan yang kedua kerjakan latihannya yang halaman 19 sampai 21, dibuat di buku latihan. Jika ada yang tidak Ananda mengerti, bisa ditanyakan nanti pada pertemuan tatap muka. Insyaallah akan kita bahas kembali mengenai bab 1 ini. Baiklah, sebagai penutup, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.